yang siap dengar firman Allah, sama-sama saya katakan amin. Baik, silakan duduk ibu bapak sekalian. Salam. Satu sukacita yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi kita pagi hari ini, karena kita masih ada sampai hari ini. Ibu bapak sekalian, saya memilih teks firman Allah yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14, dengan tema 4 hal yang tak bisa dibeli dengan uang. 4 hal yang tak bisa dibeli dengan uang. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa aku orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Ayat yang ke-10, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnya perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kami perbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Ayat 14. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat ku perbuat baginya? Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Saudara-saudaraku, Alkitab tadi memulai sebuah catatan yang menarik mengenai perempuan Sunem ini. Apa kelebihan perempuan Sunem ini? Saudara-saudara perhatikan baik-baik, ayat yang ke-8 tadi dikatakan bahwa pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem, di sana tinggal seorang perempuan kaya. Saudara lihat ini, ada seorang perempuan yang apa dikatakan? Kaya. Dia punya uang yang tentu banyak, luar biasa. Tapi dalam catatan ini, dia punya persoalan, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah, di Sunem ada seorang perempuan yang sangat kaya, hidup bersama-sama suaminya. Mereka dapat membeli apa saja dengan uang dan harta mereka. Tetapi diam-diam mereka sedang punya persoalan yang tak dapat dibeli atau diselesaikan dengan uang yang mereka punya. Saudara-saudara lihat baik-baik. Cynthia lanjutkan ke slide-nya. Oke. Di Sunem ada seorang yang perempuan yang kaya. Dia bisa beli apa saja sebenarnya. Dia punya uang, dapat beli dokter bisa, dapat beli obat bisa, dapat beli tabib untuk bisa mendapatkan. Kalau tadi kita lihat dia punya pergumulan, yaitu apa? Suaminya sudah tua dan dia tidak punya anak. Jadi sisi lain dia kaya, tapi dia tidak bisa buat apa-apa dengan kekayaannya. Saudara-saudaraku, ketika saya buka website, ada sebuah penyelidikan atau beberapa kriteria atau beberapa hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, yang pertama, sesuatu yang tidak bisa dibeli uang adalah pertama kebahagiaan. Yang kedua, persahabatan. Ya, persahabatan tidak bisa dibeli dengan uang. Ada orang pikir ya dengan sering mentraktir seseorang lalu berpikir bahwa dia akan menjadi sahabat. Tapi berapa banyak orang yang kita tolong, kita bantu mengkhianati kita. Cinta. Ada orang mengatakan cinta tidak bisa dibeli. Kita masih ingat dulu ada film apa tuh namanya? Film yang dipaksakan menikah itu antara Datuk siapa tuh? Maringgi dengan siapa? Dengan seorang wanita muda cantik. Sebenarnya dia tidak mau, tapi dicoba beli dengan uang, tapi cinta tidak bisa beli. Harapan,
Harapan tidak bisa dibeli dengan uang. Waktu. Saudara, bukan karena saudara kaya lalu saudara berkata, saya mau beli kembali tahun 2018 karena tahun 2018 saya gagal waktu itu. Saudara-saudara, tidak bisa. Pengalaman tidak bisa kita beli. Dan yang terakhir, kesehatan, saudara-saudara. Nah, itulah yang dicatat. Masih banyak sebenarnya. Ada banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, menurut Alkitab dalam catatan ini mari kita pelajari ada 4 hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Jadi saudara, uang bukan segala-galanya. Walaupun saya sering bilang segala-galanya butuh uang. Sekali lagi, uang bukan segala-galanya. Atau uang bukan segala-galanya. Walaupun kita membutuhkan uang untuk segala-galanya. Betul ya? Hidup ini kan segala-galanya uang ya. Maaf kata, ada orang bilang kentut saja kalau bisa ada uang ya uang. Ya, buang air kecil saja ke pasar impres harus ada uang. Kalau sudah menggunakan toilet umum, maka saudara akan bayar. Tapi mari kita mulai membahas. Uang tak bisa membeli apa-apa. 4 hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Yang pertama, saudara-saudaraku, mari kita belajar dari ayat ini. Orang ini kaya, wanita ini kaya bersama suaminya. Pertama, uang tak bisa beli yang namanya kebahagiaan. Uang bisa beli kesenangan. Dengar baik-baik. Uang bisa beli kesenangan, tapi uang tidak bisa beli kebahagiaan. Uang bisa beli kesenangan, tapi uang tidak bisa beli sukacita. Saudara dengar baik-baik. Uang bisa beli apa? Kesenangan. Tapi kesenangan tidak identik dengan kebahagiaan. Ada orang berpikir bahwa senang itu bahagia. Tidak. Kebahagiaan itu lebih arah pada sukacita. Sukacita itu tidak sama dengan kesenangan. Nanti saya jelaskan apa perbedaan antara kesenangan dan bahagia, dan apa yang membuat kita bahagia. Mari kita baca. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita adalah abdi Allah yang kudus. Jadi dia tebak-tebak, ini abdi Allah. Tapi dari kehidupannya mungkin dia tahu ini abdi Allah. Tapi ayat 10 berkata, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Lihat ini ayat 13 kita bandingkan. Elisa berkata kepadanya, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah bersangat-sangat susah seperti ini untuk kami, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Nah, saudara-saudara lihat, ada satu nilai yang tidak tercatat di dalam ayat ini. Nilai itu yang saya sebut sebagai nilai kebahagiaan. Saudara, kenapa saya bilang nilai kebahagiaan? Menurut seseorang, menurut pengamat, kebahagiaan itu satu kunci pertama adalah ketika Anda bisa berbuat sesuatu bagi orang lain, itu kebahagiaan. Kebahagiaan tidak ditentukan dari keuangan. Karena saudara lihat, dia punya uang, tapi bersama suaminya hidup sendirian. Tidak ada orang yang bisa menghibur mereka. Sampai ada seorang abdi Allah datang kepadanya. Dan ketika itulah dia punya kerinduan adalah melayani, berbuat sesuatu bagi hamba Tuhan ini yang bernama siapa? Elisa. Itu merupakan kebahagiaan dia. Saudara-saudara dengar baik-baik. Kata orang bahwa kebahagiaan kunci pertama adalah ketika Anda bisa berbuat sesuatu bagi orang, itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu digambarkan seperti cermin. Kalau saudara punya wajah, dengar baik-baik. Hidung saya seperti ini, ya. Ada orang mengatakan hidung saya tinggi, tapi mertua saya mengatakan tidak sebenarnya, karena hidung saya agak besar katanya. Maksudnya begini, saya tidak bisa menipu diri saya, ya. Sekarang ini ada program apa namanya, face apa tuh? Yang bisa ubah wajah jadi jelek jadi cantik luar biasa. Nah, saudara-saudara, itu program bisa bikin, tapi cermin tidak bisa. Anda kalau ada Thailand di sini, Anda tidak bisa bilang cermin pindahkan ke sini, tidak bisa. Cermin akan menunjukkan kepada Anda di mana Thailand Anda yang sebenarnya. Menurut orang, kebahagiaan itu cermin. Ketika Anda buat sesuatu, pasti cerminnya kembali kepada saudara. Saudara pernah bantu seseorang atau menolong seseorang? Biasanya sering kita tanya begini, dia bilang apa? Waktu kita kasih seseorang sesuatu, kita bilang gini, lalu dia bilang apa? Lalu ketika kita dengar orang itu berkata, aduh dia senang, dia bilang terima kasih. Saudara tahu saya waktu saudara dengar kata itu, yang bahagia siapa? Dia atau kita? Kita. Waktu kita membahagiakan orang, waktu kita menolong orang, waktu kita berbuat sesuatu untuk orang lain, sebenarnya kebahagiaan itu pertama milik kita. Jadi waktu wanita ini berbuat sesuatu untuk Elisa,
Sebenarnya ada catatan yang tidak tertulis oleh Alkitab, yaitu kebahagiaan. Waktu Anda berbuat sesuatu untuk orang yang membutuhkan, saya mau bilang, khusus Anda buat sesuatu untuk orang yang membutuhkan, bukan orang yang tidak butuh. Karena kadang-kadang kita bantu orang yang tidak membutuhkan. Orang itu tidak akan berterima kasih kepada Anda, dan rasa sukacita Anda berkurang. Tapi kalau Anda bantu orang yang sangat butuh, sangat susah, lalu dia dapat pertolongan dari saudara, waktu dia berkata terima kasih, saya tidak bayangkan Anda menjadi penolong saya. Saudara tahu di dalam hati kita tidak dibayar, tapi Anda merasa sukacita yang luar biasa. Pernah Anda alami itu? Itu yang saya bilang. Sebenarnya kunci daripada sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang adalah kebahagiaan. Waktu Anda berbuat sesuatu bagi orang lain, waktu Anda berbuat sesuatu bagi Tuhan, Anda sedang menciptakan sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli oleh uang. Ada amin. Yang kedua, yang bisa membuat kita bahagia hanya Tuhan. Dalam abdi Allah ini, abdi Allah pada zaman itu selalu diidentik dengan Tuhan. Jadi abdi Allah itu mereka anggap seperti benar-benar Tuhan. Ya, kalau saudara-saudara kita dari Katolik itu, saya suka mereka punya anggapan bahwa pastor itu adalah Allah kedua. Nah, jadi zaman dahulu begitu, mereka anggap abdi Allah itu Tuhan. Jadi yang kedua, kebahagiaan itu terjadi ketika Anda dan saya bukan punya uang, tapi ketika Anda dan saya punya Tuhan. Itu bukan berarti Anda tidak boleh punya uang. Punya uang boleh, tapi tanpa punya Tuhan, dengar baik-baik, hidup kita tidak akan pernah ada yang namanya sukacita, apalagi bahagia. Amin. Nah, tadi saya bilang, apa perbedaan antara kesenangan dan kebahagiaan? Saya punya uang, saya bisa beli kesenangan. Contoh, kalau saudara mau senang, belilah HP yang bagus. Waktu Anda foto wajah Anda, saya hitam-hitam saya waktu kena foto, Cina kalah. Bagi saya itu kesenangan, karena orang melihat, apalagi orang tidak kenal yang namanya Jerry Ado, akan berkata, luar biasa ini orang ganteng, luar putih, luar biasa. Dia belum datang Afrika juga. Tapi maksud saya adalah itu bisa bikin kita senang, betul? Saudara beli televisi, saudara nonton lawak, lalu Anda tertawa, itu kesenangan. Tapi kesenangan tidak sama dengan sukacita, apalagi bahagia. Kebahagiaan sekali lagi hanya bisa muncul ketika Anda buat sesuatu untuk Tuhan dan untuk mereka yang ada di sekeliling Anda. Musim-musim Covid ini, cobalah Anda berbuat sesuatu untuk orang lain. Saya bersama adik saya, kami pergi ke salah satu tempat di dekat gereja Katolik. Ada kumpulan orang-orang buta. Kami bagi mereka beras. Sekali lagi saya tidak sedang menonjolkan berasnya di sini. Tapi waktu kami sampai, saudara tahu, mereka pun wajah sukacita sambut kami. Bagi saya tidak kasih apa-apa, ya, tapi saya lihat mereka bahagia. Itu seperti pulang, saya bawa kendaraan seperti sukacita luar biasa. Apalagi mereka berkatakan, Pak Pendeta, Ibu, kami senang, kami dapat bantuan, kami senang. Karena kami tahu beberapa hari mungkin mereka tidak ada makanan di situ. Waktu makanan itu datang, itu kebahagiaan bagi mereka. Waktu mereka bahagia, Anda bahagia. Dan yang terakhir, kebahagiaan itu muncul pada saat Anda melayani Tuhan. Mari kita baca di dalam Roma pasal yang ke-17 ayat 18, 17, 18, 19. Sebab kerajaan Allah apa? Bukan soal makan dan minum. Orang bisa makan, orang bisa minum, tapi orang belum tentu damai. Sudah lihat? Tapi soal apa? Kebenaran. Sekali lagi, soal damai sejahtera, sukacita, saudara, oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus, perhatikan kata ini. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Yang 19, sesudah itu marilah kita mengejar. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan, sekali lagi apa? Damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Dapat dari mana damai sejahtera ini? Dapat dari mana sukacita ini? Dapat dari ketika ayat 18 berkata, ketika Anda melayani Tuhan. Jadi sebenarnya melayani Tuhan tidak boleh terpaksa, saudara. Ada amin. Melayani Tuhan tidak boleh terpaksa. Ketika Anda melayani dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, sebenarnya sukacita itu akan datang dalam hidup. Ada amin. Saudaraku, ada seorang anak orang kaya. Saya tidak tahu persis, tapi ketika saya searching internet, saya menemukan ada seorang kaya, anak seorang kaya bernama Mona Nomura. Mona Nomura. Kalau ini antara Inggris dan Indonesia, Nomura itu tidak murah. Mona Nomura, dia berkata begini,
Saat orang kaya mendekati ajalnya, jadi dia ini anaknya orang kaya, sekolah di tempat yang bagus. Tapi satu waktu dia bilang sama papanya, saya mau sekolah di sekolah negeri. Nanti saudara bisa search siapa dia, saya tidak tahu. Lalu dia sekolah di situ dengan catatan dia mau menikmati orang-orang susah. Apa yang membedakannya? Dan dia mengalami apa yang disebut bahwa kekayaan tidak memberi dia sukacita dan damai kecuali sekali lagi Tuhan. Nah, Mona mengatakan begini, saat orang kaya mendekati ajalnya, mereka tidak bangga akan kekayaan mereka dan menyesali banyak hal. Saya tidak tahu, saya tidak sempat tanya orang kaya yang sudah mati. Pernah Anda tanya waktu dia mau mati? Bahagia tidak? Karena saudara belum tanya, dia sudah sugeng lebih dahulu. Tapi menurut Mona, beberapa orang, bahkan ada seorang pembalap siapa namanya, Schumacher kalau tidak salah, Schumacher ya, yang dari Inggris, Formula One, mengatakan uang bukan segala-galanya. Sekali lagi, saat orang kaya mendekati ajalnya, mereka tidak bangga akan kekayaan mereka dan menyesali banyak hal. Saya tidak tahu, tapi kalau orang kaya bisa bicara ini, apalagi kita yang susah, apalagi kita yang miskin. Uang bukan segala-galanya. Waktu Anda punya Tuhan, sebenarnya Anda sedang punya sukacita yang paling luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang kedua, uang tak bisa membeli harga diri. Saudara, mari kita baca ayat 14. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak. Stop. Zaman dahulu, orang-orang dahulu selalu mengidentik yang tidak punya anak itu aib. Itu mempermalukan, itu menjatuhkan harga diri sang wanita. Dengan tidak punya anak, itu Anda dianggap sebagai orang nomor 2. Kalau Anda istri ada 2, Anda menjadi orang nomor 2. Anda tidak dianggap punya harga diri. Zaman itu tidak punya anak adalah aib. Tapi sekali lagi seorang hamba Allah bernama Elisa datang, dan pada waktu itulah dia punya anak. Nah, sekali lagi, apa yang dimaksudkan saya dengan bahwa uang, sekali lagi yang kedua tadi saya bilang apa? Uang tidak bisa membeli apa? Harga diri. Saudara-saudara, uang tidak bisa beli harga diri seseorang. Betul ya? Kalau ada orang mencampakkan dirimu, lalu dia berkata, maafkan saya, ini ada 2 juta. Kira-kira sudah terima uang 2 juta itu? Sudah akan marah, sudah akan berkata, semiskin-miskinnya orang, katanya. Semiskin-miskinnya orang, orang tidak mau dibilang miskin. Betul tidak? Anda ini kan miskin. Saya heran, orang Indonesia itu banyak orang miskin. Waktu ada bantuan dari presiden untuk orang miskin, semua mendaftarkan diri miskin. Tapi waktu orang berkata, dasar miskin, lu bilang apa? Begitu begini, besok pernah minta makan di lu ya. Saudara lihat, semiskin-miskin kita tidak suka dibilang miskin, karena ada harga diri. Tapi lucunya waktu bantuan datang, saya miskin, Bang. Inilah wataknya kita orang Indonesia. Nah, saya tidak bahas itu, tapi maksudnya gini, setiap orang paling yang tidak sekolah pun, dia butuh harga diri. Betul tidak? Setiap orang, siapapun, semiskin-miskinnya dia butuh harga diri. Tidak ada orang bilang dia tidak butuh harga diri. Sebodoh-bodohnya seseorang tidak sekolah, dia butuh harga diri. Alkitab mengatakan waktu Elisa datang, ketika dia diberi anak, akhirnya kalau saudara baca dia dapat anak. Ya, kata Alkitab tahun berikutnya dia dapat anak. Artinya gini, lihat bahwa dia punya uang, tapi dia tidak bisa menghapus aibnya. Sampai Tuhan datang lewat hambanya Elisa, baru aibnya dilepaskan. Saudara-saudaraku, masa lalu kita tidak bisa dihapus hanya karena kita jadi seseorang hari ini, kecuali Tuhan mengangkat dan menebus hidup. Sekali lagi, masa lalu kita tidak bisa dibayar dengan apapun yang kita raih hari ini, nama besar, pangkat. Sebab orang suka bicara tentang masa lalu kita. Masa baik atau masa paling mahal dalam hidup ini hanya bisa diangkat oleh Tuhan. Pada zaman itu tidak ada anak aib menjatuhkan nama perempuan ini. Tapi ketika Tuhan datang lewat Elisa, Tuhan angkat harga dirinya. Saya mau bilang sama saudara, harga diri Anda itu naik dan tidaknya bukan karena Anda punya sesuatu, tapi sekali lagi karena Anda punya Yesus yang menebus hidup saudara. Ada amin. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata begini, sebab kamu
tahu bahwa kamu telah ditebus. Kalau perempuan ini ditebus oleh Elisa dengan memberi dia anak, kalau boleh saya bilang, nama kita, kehormatan kita naik bukan karena kita punya status orang kaya, orang hebat, tapi karena kita ditebus. Mari kita baca. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Lalu ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi anak-anak muda dengar baik-baik. Harga dirimu bukan ditentukan dari lipstikmu. Halo, rasanya kalau pakai lipstik yang harga 20.000 ke gereja kita tidak percaya diri. No, harga diri kita bukan karena lipstik. Ada amin. Harga diri kita juga ditentukan bukan di mana Anda belanja bajunya. Ada orang merasa bahwa kalau dia beli di baju di Lipo itu lebih membuat dia jalan sedikit bergoyang. Tapi kalau dia beli di pasar impres rasanya goyangannya agak pelan. Apalagi kalau dia dapat bantuan rasanya lebih lemah lagi. Nah, saudara-saudara, hidup kita tidak bergantung pada apa yang Anda punya. Ada amin. Tapi yang kita punya adalah Tuhan. Ada amin. Saudara ditebus katanya Alkitab dengan darah yang mahal. Betul ya? Saudara ditebus dengan darah yang... Lalu saya mau tanya saudara, baju saya mahal-mahal sama dengan darah Yesus? Tidak. Kalau begitu, harga diri kita diangkat ketika kita ditebus oleh darah Yesus. Dosa membuat orang kehilangan yang disebut harga diri. Waktu Adam dan Hawa diciptakan pertama kali, Alkitab bilang apa? Diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Harga dirinya Allah. Tapi waktu jatuh dalam dosa, Alkitab mengatakan mereka mulai rasa malu. Saudara, segala sesuatu mulai ada rasa malu. Itulah harga diri kita mulai hilang. Makanya apa-apa saja kita malu. Ya, kadang-kadang jadi anak kita tidak mau tahu tentang orang tua kita. Kita dikasih orang tua apa adanya, rasanya dibanding teman kita merasa kita di bawah. Tapi sekali lagi Alkitab bilang harga diri kita ditentukan oleh darah Yesus. Nona-nona, jangan jual dirimu murahan. Halo, orang-orang muda, jangan biarkan pemuda lain menyentuh tubuhmu sembarangan. Bilang saya mahal. Ada amin. Saya mahal. Kenapa? Harga diri saya mahal. Bukan karena Anda punya belis yang menentukan Anda itu mahal. Kadang-kadang kita anggap anak ini sudah lulus lagi, S1 lagi, cantik lagi. Kalau saudara lihat dari ujung ke ujung mulus, lalat hingga jatuh, maka belis pun naik. Lalu kita merasa bahwa harga diri kita tinggi. Itu mungkin bagian yang dapat dilihat oleh mata manusia. Tapi menurut Alkitab, waktu Anda ditebus oleh darah Yesus, sebenarnya nilaimu berharga. Karena tidak ada yang lebih berharga. Karena dikatakan begini, bukan emas, bukan perak yang menebusmu. Berarti lebih mahal kan? Harga diri kita adalah Kristus. Jadi ketika Anda jual Kristus, Anda kehilangan harga diri. Dengar baik-baik. Ketika Anda jual Kristus, Anda kehilangan harga diri. Mau Anda pejabat, mau Anda artis, mau Anda ganteng, mau Anda cantik, waktu Anda jual Yesus, Anda kehilangan harga diri. Menurut Alkitab. Ada amin. Berharganya seseorang itu bukan karena punya anak atau tidak seperti zaman itu. Berharganya seseorang bukan bicara tentang status. Saudara lihat, yang ditebus itu, kita ditebus bukan bicara tentang Tuhan atau hamba, namun bicara tentang mereka yang ditebus dengan darah yang mahal. Sebab zaman itu, zaman perjanjian baru, hanya ada dua status. Satu status budak, dan status yang kedua adalah Tuhan. Yang biasa ditebus adalah budak. Budak itu tidak ada harganya. Nah, jadi waktu waktu firman Allah dalam 1 Petrus menulis kita ditebus dengan darah yang mahal, orang-orang itu mengerti bahwa ini adalah orang yang ditebus dari budak, orang yang karena tidak ada harganya yang disebut dengan budak, beda dengan pembantu. Budak jauh lebih rendah. Budak itu maaf, saya mau perkosa dia, kalau saya tuan itu hak saya. Saya mau jual dia dengan 2.000, itu hak saya. Budak tidak ada harga. Tapi ketika dia ditebus, maka dia punya kedudukan hampir mirip dengan anak daripada sang Tuhan itu. Saudara-saudara dengar baik-baik. Demikian hidup kita waktu kita ditebus. Waktu kita ditebus, hidup kita sebenarnya sedang diangkat Tuhan dari lumpur dosa
yang oleh Tuhan dianggap najis, yang tak layak dipandang, oleh Tuhan kita dianggap, kata Alkitab, kita dijadikan oleh Tuhan anak-anaknya. Jadi anak gubernur saja bangga, jangankan anak gubernur, anak camat saja bangga. Harusnya kita sadar bahwa kita ditebus untuk menjadi anak-anak Allah, pemilik kerajaan surga. Berarti harga diri kita jauh lebih daripada orang lain. Katakan amin. Yang kita suka sekali rasa minder. Ibu-ibu kalau dia mau pesta, dia sisir habis dari rumah, salon rapi, kasih hairspray sehingga badai pun tidak menyentuh rambutnya. Sekali dia tidur terlamanya, tak bangun-bangun. Tapi ketika dia naik motor pergi ke pesta, lalu dia rasa seperti angin goyang sedikit. Saudara-saudara tahu dia turun tuh, dia tidak percaya diri. Kalau dia belum ketemu cermin, dia rasa jadi berkata, ini bengkok. Padahal orang bilang, sonde mama, ada rapi. Tadi ada angin tiup, nah. Sonde mama rapi. Sonde mama cari cermin dulu. Kita kehilangan percaya diri hanya gara-gara satu urat rambut yang tak berdiri. Ada amin. Ada amin. Kenapa saudara suka rubah-rubah alis Anda? Saya tanya saudara. Sebenarnya betul untuk cantik nomor satu, saya setuju. Tapi sebenarnya Anda sedang kehilangan satu kata, yaitu Anda tidak percaya diri, Anda minder. Makanya rubah sini, naik salah, kasih turun kembali. Tapi intinya bahwa Anda pu alis mau cabut tidak cabut, tetap Anda berharga di mata Tuhan. Tapi kan kita suka tertipu dengan iklan. Iklan selalu mengatakan, maaf Ibu Nita, iklan selalu mengatakan putih itu lebih gagah dari hitam. Buktinya istri saya memilih saya hitam. Berarti iklan salah besar. Maksud saya adalah, saudara-saudara, hidup kita berharga, ada amin. Karena itu jangan jual murahan, apalagi kita jatuh di dalam dosa untuk perkara-perkara najis yang membuat status kita yang tinggi diturunkan. Tidak kata-kata amin, tidak apa-apa, saya sudah biasa. Haleluya. Saudara, tadi poin keberapa tadi? Poin kedua. Yang ketiga, uang tak bisa membeli masa depan. Ayat 14 sekali lagi. Jawab Agahasi, ia tidak mempunyai anak, suaminya sudah tua. Suaminya sudah. Saudara tahu kenapa saya bilang bahwa uang tidak bisa membeli? Yang ketiga adalah apa? Uang tidak bisa membeli masa depan yang pasti. Zaman dahulu sampai sekarang, anak adalah gambaran masa depan, betul? Kenapa Anda kasih sekolah anakmu baik-baik? Supaya dia bisa minimal lihat beta di masa tua. Berarti anak adalah harapan. Suami apalagi? Suami tempat si istri bergantung, tempat istrinya berharap. Nah, saudara-saudara, Alkitab mengatakan anaknya tidak ada. Yang kedua, suaminya sudah tua. Berarti dia bukan hanya kehilangan harapan, dia kehilangan masa depan. Bagi orang Yahudi apalagi, kalau tidak punya anak laki-laki itu malah petaka, karena mereka tidak punya kelanjutan keturunan. Seperti orang NTT. Kalau anak perempuan lahir, rasanya saya bersyukur bahwa budaya Rote, Timur, Sabu sudah mulai dikikis pelan-pelan. Selama ini saya juga tidak setuju ada perbedaan-perbedaan laki dan perempuan. Rasanya laki lebih terhormat dari perempuan. Saya setuju bahwa Alkitab juga berkata bahwa laki-laki itu kepunyaan Tuhan. Tapi maksud saya begini, semua orang sama, ada amin. Nah, tapi bagi orang budaya NTT, laki-laki itu penerus nama. Saya kan, papa saya paham adu. Jadi kalau saya punya anak Jordan, dia akan melanjutkan adu. Nah, dia satu-satunya anak saya. Jadi kalau saya berharap nanti dia nikah, saya berharap saya akan omong sama istrinya, lu harus lahirkan anak laki-laki 7, supaya adunya tidak terlepas. Maksudnya masa depan adu itu suram bagi kami. Kenapa? Karena memang anak laki-laki di keturunan kami susah. Kakak saya Bapak Den hanya 1 tapi meninggal. Saya punya anak 1, Bapak Ama punya anak 1. Datang malunuk ini wanita semua. Memang sisi lain baik, uang masuk semua. Kalau roti biasa uang masuk, kalau laki-laki uang keluar lebih banyak. Maksud saya adalah ini gambaran masa depan keluarga itu hilang. Dalam catatan ini masa depan wanita ini hilang dari 2 hal.
Anak tidak punya, jelas harapannya tidak ada. Suami akan mati, tempat dia bergantung hilang. Tapi sekali lagi Tuhan jadi jawaban bagi dia. Ada amin. Uang tidak bisa beli masa depan, saudara. Uang bisa bisa jadikan dokter, betul tidak? Kalau saudara punya uang, saudara bisa bikin anakmu hebat jadi dokter. Tapi Anda tidak bisa bikin dia umur panjang karena dia dokter. Dengar baik-baik. Anda punya uang bisa lahirkan seorang dokter, tapi seorang dokter tidak bisa menolong Anda untuk memberi Anda umur panjang. Saya belajar daripada keluarga Bapak Pendeta Hengki Malela. Saya bangga dengan keluarga ini. Kenapa? Karena mamanya sakit kanker. Kita semua tahu Ibu Emi Ayal. Saya yakin beliau sedang dengar. Anaknya dokter. Waktu beliau sakit, mamanya sempat putus asa. Tapi saya suka pada anaknya yang berkata begini, "Mama harus kemo." Karena papanya kasihan mamanya menderita, papanya tidak mau. Lalu anaknya berkatakan, "Mama, kalau mama tidak mau kemo, beta berhenti jadi dokter. Beta gagal jadi dokter." Oh, mamanya mengatakan tidak. Saudara-saudaraku, demikian dengan catatan wanita ini. Wanita ini kehilangan harapan, kehilangan masa depan. Akhirnya Alkitab mengatakan Tuhan kasih dia seorang anak. Apa artinya? Tuhan kasih apa yang menjadi harapannya. Mungkin Anda tidak punya anak, tapi Anda sedang punya harapan-harapan dalam hidup Anda. Keturunanmu diberkati, hidupmu harus lebih baik dan sebagainya. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Katakan amin. Uang tidak bisa beli harapan. Dengar baik-baik. Ada orang punya uang tapi belum tentu anak-anaknya jadi. Ada orang tidak punya uang tapi anak-anaknya jadi. Sudah pernah ketemu keluarga begitu? Tetangga Anda punya uang, ada orang yang sudah kenal punya uang, tapi mereka tidak jadi apa-apa. Sebaliknya ada orang yang sudah kenal miskin luar biasa, anaknya bisa berangkat sampai luar negeri. Apa artinya? Uang tidak bisa beli harapan. Hanya Tuhan yang bisa kasih Anda harapan. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Saudara-saudara, saya kasih contoh yang paling gampang. Saya sudah lihat ada banyak orang-orang punya duit, bisa beli mobil, bisa beli motor, tapi belum sekali ke luar negeri. Tapi justru orang-orang susah, maaf, saya tidak merendahkan mereka. Saudara-saudara lihat yang TKW, orang-orang kaya. Tapi lihat dong foto dong di Hong Kong, dong di Singapura, botong paling dibolok, walaupun uang banyak harus dibolok. So, sebentar Mutis, sebentar. Gunung Fatuleu. Dong sebentar di mana tuh? Gunung apa lagi? Orang Jepang punya tuh apa namanya? Bukan Himalaya apa? Gunung Jepang apa? Fuji. Potong Pinakuji berumah saja. Tapi dengar Bapak lihat bahwa tidak selamanya orang bisa punya sesuatu lalu dia bisa mendapatkan apa yang dia punya. Yang terakhir, saya berharap Anda senyum, sudah yang terakhir. Yang terakhir, bahwa uang tak bisa beli umur, apalagi kehidupan kekal. Halo. Yang terakhir, uang tidak bisa beli apa? Umur panjang, apalagi kehidupan kekal. Saudara lihat ini. Sekali lagi ayat 14. Suaminya kan bisa saja bilang, tapi suaminya sudah tua. Kalau orang sudah tua artinya apa? Kalau orang sudah tua artinya sudah dekat dengan apa? Jangan takut, jangan karena suami saudara tua takut mau dibilang di semua mati. Yang namanya kita kalau sudah tua, kita dekat dengan, walaupun yang muda-muda jangan bangga. Polisi yang kapan hari di Facebook masih muda. Tapi tua identik dengan sebentar lagi mati. Artinya gini, tidak ada kehidupan yang menjamin uang bisa beli umur panjang. Tadi saya mengatakan, kita bisa melahirkan seorang ahli di bidang kesehatan, tapi kita tidak bisa bikin dia untuk menjadikan kita umur panjang. Hanya Tuhan, ada amin. Apalagi kehidupan kekal. Nah, kalau saudara baca bukan hanya suaminya akan mati. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, anaknya mati juga lagi. Dikasih, habis itu anaknya mati. Saudara baca, betul tidak?
Betul tidak? Nanti. Tahu nih Bapak belum baca sampai di pasal, jarang-jarang baca Alkitab Bapak. Oh puji Tuhan. Maksudnya begini, waktu akhirnya bukan hanya suaminya yang akan segera mati, tapi anaknya mati. Harusnya dia punya uang dong. Waktu anaknya mati sisa dia bayar. Dan kalau saudara baca, anaknya hanya berteriak, aduh Bapak, kepala saya sakit. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, aduh Bapak, kepala saya sakit. Langsung Alkitab mengatakan ketika mereka pergi Yesus mati. Hati-hati, saudara mulai kepala sakit. Tidak. Tapi maksud saya begini, ternyata lihat anak kecil yang katanya umur lebih panjang. Kalau orang umur muda kan lebih panjang, ternyata mati lebih dahulu daripada bapaknya yang sudah tua. Bapaknya apalagi tunggu waktu juga. Tapi dengar baik-baik, Tuhan datang lewat Elisa dan akhirnya anak itu bangkit. Apa artinya? Tadi saya bilang uang tidak bisa beli apa? Kehidupan kekal, apalagi umur panjang. Jadi saudara-saudara jangan bangga ketika saudara punya umur, wah 28 lagi segar-segarnya. Hati-hati. Kalau saudara lihat FB beberapa hari ini, katanya hampir mirip. Kemarin masih WA dengan beta. Kemarin masih datang ketemu makan bakso. Hidup ini tidak ada yang bisa dikasih panjang umur kita kecuali belas kasihan dan anugerah Tuhan. Ya kalau saudara-saudara lewat COVID, dengar baik, COVID sudah lewat, ini harusnya kita makin cinta Tuhan, ada amin. Harusnya ibadah kita 2 kali lipat, amin. Saya tahu beberapa kita masih takut, tapi saya kasih matematika, hitungan matematika dengan Anda bagi saudara-saudara yang masih takut dengan COVID. Saya tanya saudara, lebih berisiko mana, datang kebaktian atau Anda ada di luar sana? Kalau Anda di luar sana, Anda berketemu dengan semua orang, termasuk yang tidak mandi. Virusnya lebih kuat. Tapi kalau orang datang gereja, saya mau tanya saudara, rata-rata mandi tidak? Kenapa Anda lebih takut di gereja daripada di luar? Padahal Anda ketemu itu sama sabu ada makan, Bapak kasih lu ini kan 2000 sih dia pun ludah tempias itu bukan hanya merah, bisa kena Anda dari lendirnya misalnya. Tapi kita tidak takut. Kenapa dengan gereja? Nah sekali lagi, ini tidak berarti bahwa saya paksa Anda datang kepada saya. Mengerti Anda punya pergumulan, tapi maksud saya gini, lihat, tidak ada yang menjamin bahwa hidup ini akan panjang hanya karena Anda takut dengan sesuatu di dalam hidup Anda. Alkitab bilang apa? Kekhawatiranmu tidak akan menambah sehasta. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati, Ibrani mengatakan gini, dan sama seperti manusia ditetapkan mati hanya suatu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Manusia ini tidak ada yang umur panjang. Artinya begini, tidak ada yang kekal, tidak ada yang umur sampai Yesus datang. Sebab saya pikir kalau Yesus datang pun saudara tidak kuat menyambutnya lagi. Mengerti ya? Kalaupun Anda umur panjang waktu Yesus datang, Anda tidak bisa kuat menyambutnya. Baru 60 saja saudara semua hela-hela kaki. Setengah mati. Apalagi saudara bilang, ku mau 1000 tahun lagi. Tidak bisa. Yohanes pasal 11 ayat 25-26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Perhatikan, yang bisa beri hidup kekal, umur panjang kalau boleh saya bilang, hanya Yesus. Mari kita lihat. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah Saudara lihat, sebenarnya umur panjang itu ketika Anda mati. Sebenarnya kehidupan kekal itu pada waktu Anda mati. Alkitab mengatakan mereka yang percaya kepadaku hidup walaupun dia sudah. Makanya saya sering khotbah di orang-orang mati, saya bilang, jangan terlalu larut dalam tangisan ketika kita kehilangan orang yang dikasihi. Kenapa? Maaf, karena dia tidak mati. Menurut Alkitab ini dia hidup. Kita yang masih hidup ini yang mati. Karena Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Berarti yang mati bisa kita yang hidup. Tapi sebaliknya kalau dia percaya, dia hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, pada waktu dia mati dia hidup. Nah sering saya bilang, mengapa kita datang kita menangis? Bukankah sering Alkitab mengatakan, bersenanglah dengan orang yang senang dan menangislah dengan orang yang, kalau dia hidup, yang mati adalah hidup,
Kenapa kita datang menangis? Bukankah sebuah sukacita bahwa dia hidup? Mengerti maksud saya? Alkitab berkata, waktu Anda mati, Anda sedang hidup kekal. Beda dengan bapak tua ini, suami dari orang kaya ini. Dia akan mati dan mungkin mati seterusnya. Tapi di dalam Kristus, yang tidak bisa dibeli oleh dunia, yaitu hidup yang kekal, oleh darah Yesus, kita bisa hidup kekal. Jadi uang tidak bisa beli hidup kekal, saudara. Makanya begini, maksud saya begini, Bapak Ibu saudara jangan tersinggung. Saya suka jemaat punya uang, cari uang penting. Anda harus cari uang. Karena kita berkata orang itu labora, berdoa dan bekerja. Cari uang sebanyak mungkin. Tapi yang salah adalah ketika Anda cari uang lalu Anda lupa Tuhan, Anda salah besar. Karena itu tidak berdampak apa-apa. Tadi mengatakan tidak bisa beli damai, tidak bisa beri umur panjang, apalagi kehidupan yang kekal. Hanya Yesus. Ayat 26 berkata, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Jadi saudaraku, kita yang kehilangan suami, kita yang kehilangan anak, yang kita perlu lakukan ada satu. Kalau Anda mau supaya ketemu dia yang telah mendahului kita, marilah kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sebab pada waktu kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita hidup kekal, kita pasti ketemu dengan orang-orang yang kita kasihi, yang telah hidup di jalan Tuhan. Jadi yang terakhir, jangan mengejar harta dan uang sampai melupakan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang mampu menolongmu dan bukan hartamu, apalagi uangmu. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kiranya ini memberkati Anda sekalian. Ibu bapak bangkit berdiri. Saya tidak sedang mengajarkan bahwa uang tidak penting. Tapi uang justru menjadi masalah di beberapa rumah tangga. Uanglah yang membuat sebuah kasus terjadi di mana-mana. Uanglah yang membuat saudara bersaudara terpecah, saling bunuh, saling bertikai. Kalau begitu benar Alkitab mengatakan 4 hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Yang pertama, uang tidak bisa beli yang namanya. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi